Buat teman-teman yang sering nonton drama-drama Mandarin, drama-drama wuxia yang latar belakangnya dinasti-dinastian kayak gitu, pasti teman-teman sering banget lihat orang-orang itu main permainan kayak gini. Awalnya Intan kira itu Otelo loh, karena sama-sama main di atas papan kotak-kotak, terus pelurunya juga pakai bola gepeng yang warnanya hitam dan putih. Di luar dugaan, ternyata itu permainan yang lebih kompleks daripada Otelo, melatih otak, melatih konsentrasi. Bahkan ini adalah permainan yang disukai oleh kalangan elit dunia, seperti Kaisar, ahli strategi, Albert Einstein, Bill Gates, bahkan Presiden Korea sekarang Moon Jae-in. Permainan seperti apa toh ini? Dacia ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Buat teman-teman yang mau mendukung channel Dynasty ini supaya channel ini bisa menghasilkan gambar dan suara yang lebih bagus lagi, teman-teman bisa dukung Intan via Saweria. Linknya Intan taruh di description box di bawah ya. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan. Juga kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, request, ataupun challenge juga bisa disampaikan via Saweria. Next video Intan baca semua pesan yang masuk via Saweria. Permainan yang Intan bahas sekarang adalah permainan Tiongkok kuno yang sampai sekarang masih dimainin. Bahasa Mandarinnya Wei Qi, bahasa Jepangnya Igo, dan bahasa Koreanya Baduk. Tapi permainan ini lebih mendunia dengan nama Igo karena diviralkan oleh anime Jepang yang judulnya Hikaru no Go. Igo seperti yang Intan bilang tadi itu main di atas papan kotak-kotak dan ada bidak yang bentuknya bola gepeng berwarna hitam atau putih. Ini bukan Otelo guys, jadi warnanya full hitam sama full putih ya, bukan setengah hitam setengah putih kayak Otelo gitu. Kalau di Jepang, Igo itu dimainkan dengan duduk bersimpuh. Ada meja khusus Igonya. Oh, niat banget nih Jepang sampai buat meja khusus untuk Igo. Tapi di negara-negara lain ya Igo itu dimainkan seperti biasa. Pesertanya duduk di atas kursi. Papannya ditaruh di meja ya, meja normal itu. Yuk sekarang kita masuk ke sejarahnya Igo. Igo itu diduga dari Tiongkok kuno permainannya. Karena ditemukan papan Igo yang berusia 4000 tahun di Tiongkok. Igo itu salah satu permainan yang wajib bagi bangsawan, kaum terpelajar, pejabat pemerintahan, sampai kalangan militer itu wajib untuk bisa Igo. Kenapa? Karena Igo itu ya kayak tes IQ-nya zaman dulu. Standar kepinterannya orang itu kelihatan dari cara bermain Igo. Bukan cuma standar kepinteran ya, konsentrasi, IQ, EQ itu loh guys, bukan I ya, I dan E itu juga dilatih. Juga permainan Igo itu adalah permainan yang mengandung strategi perang. Nah loh, Igo mulai masuk ke Korea pada abad ke-5. Kemudian masuk ke Jepang pada abad ke-7. Kemudian lama-kelamaan mulai mendunia dan banyak yang suka Igo. Sampai orang-orang di Eropa juga suka Igo juga. Sampai Perang Dunia Kedua itu perang antara Eropa dan Jepang ya guys ya. Eropa itu nge-ban warganya untuk bermain Igo karena mereka benci banget sama Jepang. Igo kan dikira dia dari Jepang. Hingga di awal abad ke-21 kemarin ada anime ngehit yang judulnya Hikaru no Go yang mempopulerkan Igo kembali. Dan Igo sejak ada anime itu langsung viral dan naik banget itu. Banyak orang-orang itu sampai buat perkumpulannya. Di Indonesia juga ada klubnya. Sampai lo ya, banyak ekstrakurikuler Igo sekarang ini. Nah loh, kalau Igo ini bukan permainan yang berbobot, nggak mungkin guys sekolah-sekolah itu sampai ngadain ekstrakurikuler Igo, itu nggak mungkin. Buktinya loh sampai sekarang nggak ada ekstrakurikuler peta umpet. Dan menurut data sekarang sudah ada 46 juta orang yang bermain Igo di seluruh dunia.
Bahkan di Tiongkok, anak 3 tahun itu juga disuruh bermain Igo loh, Sudan. Wah, ini Intan kalau umur 3 tahun dulu itu yo mainannya boneka. Kalau disuruh main yang meker-meker gitu yo mending nangisnya tak gedein tuh. Seperti yang teman-teman lihat nih gambar ini. Biksu, tentara juga bermain Igo. Mereka bermain Igo bukan untuk pleasure loh ya, karena ini adalah part dari pembelajaran. Seperti Intan bilang tadi, Igo itu melatih konsentrasi. Bayangkan, tentara loh guys, tentara itu kan selalu berhadapan dengan perang. Kalau dalam perang dia panik, bukan cuman mencelakai diri sendiri, temannya juga ikut celaka. Seperti yang Intan bilang di awal, kalangan-kalangan elit dunia itu juga suka main Igo. Sampai sekarang, Albert Einstein, dia itu sampai punya sertifikat Igo dari Jepang dan nilai dia, skornya itu tinggi banget. Bill Gates dengan bangganya bilang, aku ini pemain Igo. Bahkan Presiden Korea Moon Jae-in itu dia bilang juga dia adalah penggemar permainan Igo. Intan yakin, dia kan orang Korea tuh ya, pasti dia juga suka bermain Mukoa Kochi Pia Semida. Tapi dia nggak nyebut permainan itu, yang dia sebut dengan bangga, aku ini bermain Igo. Juga teman-teman tahu nggak, di tahun 2020 kemarin ada orang Indonesia yang diangkat secara khusus jadi pemain pro pertama. Masih muda banget guys, belum 20 tahun. Namanya Rasif Sidiki Fitral. Wah, dia kalau dites IQ mungkin IQ-nya 800 itu ya. Habis ngedengerin ceritanya Intan, mungkin teman-teman penasaran, oh Igo itu kayak gimana? Intan nggak bisa main Igo guys. Karena itu hari ini Intan collab sama mantan ketua Federasi Igo Indonesia, Ko Andrew. Dia akan ngasih tahu sekilas cara bermain Igo itu kayak gimana. Ko Andrew ini juga punya channel 19x19 TV, di mana itu adalah channel dari sumbernya Intan saat membawakan topik ini, plus itu adalah channel khusus Igo. Buat teman-teman yang mau ngepoin, silakan dikepoin. Linknya Intan taruh di deskripsi. Ko Andrew juga buka kelas online. Intan kasih juga WA-nya Ko Andrew di deskripsi. Teman-teman ndak usah sungkan, ndak usah malu-malu untuk bertanya-tanya, orangnya ramah kok, welcome banget. Oh Cek Intan, aku ini ndak suka online Cek Intan, aku tuh kepengen punya papanya, kepengen punya pelurunya. Tenang, Ko Andrew juga jual. Kenapa toh Intan ngebawain topik ini? Karena permainan Igo ini permainan orang cerdas. Dan Intan yakin subscribernya Intan ini banyak orang cerdas tapi tidak mengerti tentang Igo. Makanya Intan jelasin. Dan Intan yakin subscribernya Intan itu pasti lebih tertarik untuk bermain Igo daripada nonton tontonan yang gak berfaedah. Seperti nih, ada film judulnya Anak Selingkuhan Suamiku Aku Panggil Paman. Nah lo, berarti suaminya selingkuh sama neneknya. Oke, nggak pakai lama. Kita langsung aja lihat tutorial dari Ko Andrew. Waktu dan tempat dipersilakan Ko. Halo, salam kenal semuanya. Saya dengan Yohanes Andrew dari channel 19x19 TV. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana sih cara bermain Weiqi. Ya, mungkin teman-teman seperti yang sudah teman-teman lihat. Jadi seperti ini papannya. Jadi mungkin teman-teman yang sudah pernah atau biasa bermain catur mungkin tahu ya. Jadi kalau catur itu papannya lebih kecil dan kotak-kotaknya juga lebih sedikit. Gitu. Jadi kalau Weiqi ini ya papannya lebih besar, garisnya lebih banyak gitu ya. Jadi ini tulisannya 19 ya. Jadi sebenarnya garisnya 19x19. Kita sebutnya itu. Ya, 19 vertikal dan 19 horizontal. Jumlah garisnya. Oke, bedanya apa sih? Kalau teman-teman biasa main catur, biasanya kita udah set dulu ya. Jadi ada bidak-bidaknya nih, ada macam-macam. Ada pion, ada kuda, ada benteng, dan segala macamnya. Dan gerakannya pun berbeda-beda. Kuda langkahnya letter L, benteng dia vertikal atau horizontal gitu ya. Jadi berbeda-beda kan. Dan di set dulu di awal. Jadi seperti berhadapan-hadapan saling mau perang gitu kan. Atau tawuran lah ya. Jadi bedanya, kalau chess itu tujuan mainnya apa sih? Kita kan bunuh raja dan game selesai kan. Jadi tujuan utama kita adalah supaya bisa skakmat gitu loh. Mematikan raja lawan. Dan Weiqi ini berbeda.
gitu ya. Bedanya apa sih? Kalau WC ini perebutan wilayah. Jadi memang dari awal, jadi papanya seperti ini bentuknya, kita nggak set dulu apa-apa di sini. Kita nggak set dulu apa-apa. Kosong begini. Jadi tujuan WC adalah perebutan wilayah. Makanya di awalnya kosong. Jadi belum ada bidak apapun di sana. Ya, batunya batu hitam dan putih. Jadi ada hitam, putih. Seperti itu. Naruhnya di titik perpotongan. Mungkin teman-teman yang pernah main Otelo, kalau Otelo biasanya taruh di dalam kotaknya ya, gitu ya. Tapi kalau Weichi ini taruhnya di titik perpotongannya seperti ini. Ya. Jadi di garis-garis perpotongan nggak bisa naruh di dalam. Beda dengan Otelo. Dan kalau Otelo kan dia batunya juga satu sisi hitam, baliknya putih kan, seperti itu. Hitam putih, gitu. Dibalik kan, dia berubah. Tapi kalau Weichi ini nggak. Ya hitam semua, putih semua. Seperti itu. Jadi sekali lagi tujuan permainannya adalah banyak-banyakan wilayah. Ya, wilayah seperti apa sih? Oke, saya jelaskan dulu. Uh, ya, ini papan besarnya yang seperti teman-teman sudah lihat. Jadi, teman-teman bisa, misalkan yang baru pemula, misalkan pengen belajar, teman-teman bisa menggunakan papan yang lebih kecil, misalkan seperti ini. Ya, ini papan lebih kecilnya. Jadi, biasanya kalau buat pemula yang baru pertama kali main, ya, saya sarankan bisa menggunakan papan kecil seperti ini. Karena yang tadi kan ukurannya lebih besar dan mungkin lebih lama gitu kan mainnya. Oke, saya langsung jelaskan aja wilayah itu apa sih atau seperti apa sih wilayah. Nah, ya, ini wilayah hitam 1 di sini. Saya akan tandai di sini wilayah hitam 1. Ya, ini wilayah, gitu loh. Suatu titik yang dikelilingi oleh batu namanya wilayah. Ya, oke. Ya, ini batu hitam 4 gitu ya. Jadi, kita coba lagi. Misalkan di sini, ini juga bentuk wilayah. Ini wilayah hitam kita sebutnya. Ya, wilayahnya berapa sih? Kita hitung sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi itulah kira-kira yang kita sebutnya wilayah, gitu ya. Ya, misalkan putih mau buat wilayah juga, misalkan seperti ini. Ya. Ya, ini juga wilayah putih. Wilayahnya berapa sih? 1, 2, 3. Seperti itu. Jadi banyak-banyakan wilayah. Jadi bukan kita membunuh suatu raja seperti dalam chess, enggak, banyak-banyakan wilayah. Jadi permainannya selesai ketika sudah tidak ada titik kosong lagi yang bisa kita klaim sebagai wilayah. Bukan berarti papan penuh. Jadi saya banyak sekali yang nanya, ini gamenya selesainya kapan sih kalau main WC ini? Apakah seluruh papan harus penuh dulu? Enggak juga. Atau apakah batu habis maka selesai? Enggak juga. Jadi permainan selesai ketika sudah tidak ada titik kosong atau wilayah kosong yang bisa kita klaim lagi. Karena ingat ini tujuannya adalah rebutan wilayah gitu, rebutan tanah kosong gitu, kita mager-magerin, kita patok-patokin itu supaya jadi wilayah kita. Ya, jadi seperti itu. Oke, peraturannya sangat simpel. Ya. Jadi ada peraturan pertama yang jelas berbeda dengan chess atau mungkin board game lainnya yang kita bisa menggerakkan batunya. Di sini sekali taruh kita udah nggak bisa geser-geser lagi. Ya udah, gantian hitam pertama jalan, hitam putih secara gantian, hitam putih secara gantian, ya. Jalannya di mana aja boleh, di pinggir boleh, di sudut boleh gitu, di tengah juga boleh. Oke, jadi itu dulu. Nah, sekarang peraturan pertama, kita bisa nangkap batu juga di dalam permainan Weichi ini. Jadi kalau catur itu makan gitu ya. Di Weichi ini juga bisa kok nangkap batu. Contohnya seperti ini. Ya, ini saya menggunakan istilah mungkin bahasa Jepang ya, karena mungkin memang Weichi ini asalnya dari China sana, dari Tiongkok sana, tapi memang dipopulerkan ke seluruh dunia oleh Jepang, jadi banyak istilah-istilah yang menggunakan bahasa Jepang gitu ya, jadi secara umum gitu. Termasuk di Indonesia, kita menggunakan istilah yang pakai gunakan bahasa Jepang. Ya, jadi saya akan menggunakan istilah bahasa Jepangnya di sini. Namanya posisi atari, ya. Jadi posisi di mana satu lagi suatu batu mau dimakan. Jadi kalau hitam taruh di sini, ini putih mati, jadi tawanan, ya. Diambil dari atas papan, gitu. Jadi kalau kekepung semua dia mati. Oke, jadi ini namanya posisi atari, ya. Ini juga posisi atari, ini posisi atari, ini juga posisi atari. Jadi simpelnya, posisi atari adalah posisi yang dimana sekali lagi mau dimakan. Jadi kalau hitam taruh sini, ya putih boleh diambil. Ya, jadi tawanan. Tawanan fungsinya buat apa sih? Di akhir permainan itu untuk mengurangi wilayah lawan.
Contohnya gini, misalkan putih di akhir permainan punya 5 poin, 5 wilayah gitu ya. Nah, misalkan 3 ketangkap, 3-nya ini buat ngurangin wilayah putih. Jadi tadinya yang 5, karena ketangkap 3, dikurangin. 5 kurang 3 jadi 2 gitu ya. Ya, dan ini pun ini otomatis ini jadi wilayah hitam 1. Ini wilayah hitam 1 gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi bagaimana sih kalau misalkan kita mau ketangkap gitu ya, misalkan kena posisi Atari seperti ini. Ingat tadi kalau hitam taruh sini, maka putih mati, ya, diambil gitu. Nah, jadi bagaimana kalau putih yang jalan? Kalau putih yang jalan dulu bagaimana? Teman-teman bisa melarikan ini. Caranya bagaimana? Tinggal taruh sini aja. Ya, sekarang ini artinya putih lari. Gitu. Dan kalau hitam mau ngepung putih lagi, harus jalan ke sini, jalan ke sini, jalan ke sini. Gitu. Butuh beberapa langkah lagi gitu. Harus rapat dulu. Baru ini mati. Seperti itu. Oke, kalau di pinggir bagaimana? Di pinggir hitam butuh ini, dan butuh ini, putih mati. Ya. Kalau di sudut, hitam cukup 2. Ini aja mati. Gitu ya. Ya, kalau di tengah, dia butuhnya 4 batu, seperti ini, dan 1. Seperti itu. Nah, itu cara menangkap batunya. Jadi, kalau dikepung semua, dia mati. Jadi, ini benar-benar strategi perang. Jadi, kita usahakan agar grup-grup kita tuh nggak sampai dikepung oleh lawan. Gitu. Oke, itu aturan pertama. Aturan kedua, ya, kita ulang lagi bentuk tadi. Ya, bentuk seperti ini. Ya, masih ingat? Jadi misalkan ada batu nih yang habis dimakan hitam gitu, terus ini dimakan kan putihnya. Oke, peraturan kedua, kita nggak bisa dalam WC itu namanya bunuh diri. Nggak diperbolehkan, nggak mengizinkan itu. Jadi misalkan begini, ini kan bentuk hitam, misalkan teman-teman lihat, ada bentuk hitam seperti ini. Ya, atau misalnya di sudut seperti tadi kayak gini. Nah, di sini putih nggak boleh taruh di dalam seperti ini. Karena jatuhnya putih mati, otomatis mati kan. Tuh. Ini tidak mengizinkan kita bermain di sini, ya. Bukan berarti kalau misalkan lawan taruh di sini terus kita langsung ambil batunya, enggak. Tapi mungkin hanya diingatkan saja, oh itu bunuh diri, cari tempat lain. Jadi nggak bisa. Ya, di sini juga putih nggak bisa main, di sini juga nggak bisa main. Ya, itu peraturan kedua. Oke. Dan hanya ada satu peraturan lagi. Jadi WC ini simple kok. Ya, peraturan terakhirnya adalah ada yang kita sebut namanya peraturan Ko. Ya, jadi misalkan pas lagi main terus kebentuk wilayah seperti ini atau bentuk pola seperti inilah. Oke. Misalkan kalau ini nggak ada deh. Putih yang jalan. Putih taruh di sini boleh dan ini kemakan. 1. Ya. Mati hitamnya. Jadi seperti itu. Oke, misalkan di sini ada. Bagaimana? Kalau di sini nggak ada putih, boleh nggak putih taruh di sini? Nggak boleh, karena ini jatuhnya bunuh diri kan? Tuh, ini nggak bisa. Nah, tapi bagaimana kalau di sini ada putih? Di sini boleh mengizinkan putih untuk makan 1 batu hitam. Nah, di sini, kelihatan nggak? Kalau putih 1 ini, sekarang malah kebalik. Dia kayak mau dimakan sama hitam. 3, ya. Ya, bisa dimakan hitam begini kan? Ya, terus nanti putih makan lagi kan, akhirnya nggak kelar-kelar. Makanya dibuatlah peraturan namanya peraturan kok, biar tidak mengulang pola yang sama secara terus-menerus. Gitu. Jadi, di sini putih boleh makan hitam 1, hitam nggak boleh makan balik di sini. Jalan ke tempat lain. Ya, misalkan mau jalan di sini boleh, gitu ya. Kalau putih mau tutup ini, boleh. Misalkan putih nggak nutup ini. Misalkan putih ke tempat lain, hitam bisa makan balik. Nah, intinya adalah kalian harus nunggu 1 putaran dulu baru bisa makan balik. Agar tidak polanya ngelup terus di tempat yang sama, nanti hitam makan putih, putih makan hitam gitu. Jadi simpelnya sih, kalian harus nunggu 1 putaran supaya bisa melangkah berikutnya. Gitu, supaya bisa melangkah di sini lagi. Ya. Dan itu aja peraturannya gitu, sesimpel itu. Kalian memahami 3 peraturan itu dan kalian sudah bisa bermain. Ya. Jauh lebih simpel daripada chess. Kalau chess kan kuda ada langkahnya seperti ini, ratu langkahnya seperti ini gitu ya. Ya, pion berbeda-beda gitu. Tiap bidaknya kan berbeda-beda.
Weiqi ini enggak. Weiqi ini semua equal gitu, semua sama. Nggak ada gerakan tertentu gitu ya. Jadi hanya penguasaan medan aja. Mau di mana jalan pun bebas. Tapi justru kebebasan itulah yang membuatnya semakin menarik karena variasinya semakin banyak. Contohnya seperti ini. Kalau catur itu pertama kali melangkah hanya bisa menjalankan pion atau kuda. Kan nggak bisa yang lain gerak selain pion atau kuda. Sedangkan Weiqi, apalagi kalau di papan besar seperti tadi, ya seperti yang ini papan standarnya, ini kan besar. Kita main dimanapun bebas gitu loh. Jadi nggak ada rules yang terlalu mengekang kita bermain gitu. Ini lebih imajinasi dan bagaimana kita coba susun suatu strategi gitu ya. Contohnya seperti ini. Saya akan perlihatkan. Misalkan hitam main di sini, putih main di sini, hitam di sini, putih di sini. Ini salah satu misalkan orang yang bermain gitu ya. Seperti ini. Ya ini contoh simpelnya aja lah ya. Jadi kira-kira kita bikin bangun base-base-nya dulu. Di sini kira-kira wilayah hitam, di sini wilayah putih. Seperti itu. Ya. Di mana aja boleh. Bebas. Kita imajinasiin aja. Tapi bagaimana kalau misalkan hitamnya jalannya seperti ini? Jalannya seperti ini. Oke, hitam satu lagi. Ya. Hitam ada 7 batu. Kalau teman-teman lihat di sini ada 7 batu. Putih pun ada 7 batu. Tapi wilayah hitam di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Titik-titiknya yang kita hitung. Jadi di sini wilayah hitam udah punya wilayah 12. Putih udah punya wilayah belum? Belum. Yang hanya punya wilayah di sini baru hitam. Tapi menurut teman-teman bagus mana? Di sini bagus putih. Karena dia lebih menguasai. Kasih pengaruh-pengaruh. Gitu ya. Nah, di situ. Jadi kita imajinasiin. Seperti itu. Jadi kita bebas naruh di mana aja, tapi mungkin banyak langkah-langkah efisien yang harus kita pikirkan. Saya akan beri satu contoh lagi. Misalkan hitam taruh sini, menurut teman-teman bagus nggak? Kita lagi perang nih, terus tiba-tiba nyempil, ini kan istilahnya nyempil di pojok nih. Apa yang harus kita lakukan? Misalkan apa yang harus putih lakukan? Misalkan hitam di sana. Sebenarnya simpel aja. Kalau lawan taruh sini, kita cegat depannya gitu. Ini lawannya nyempil di sudut, ya kita hadang aja di depannya. Ayo mau lari kemana gitu kan. Kalau hitam lari ke sini, tinggal blok. Hitam lari ke sini, tinggal blok. Gitu. Ya, jadi memang banyak sekali strategi-strategi yang bisa diterapkan di sini. Jadi mungkin teman-teman yang menyukai strategi Sunce, ya sebenarnya itu strateginya memang dari strategi Weiqi kok. Gitu. Jadi banyak hal-hal yang bisa diaplikasikan di sini gitu ya. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mungkin kalau teman-teman yang tertarik ingin belajar lebih lanjut mengenai Weiqi ini, teman-teman bisa ke channel 19x19 TV gitu ya. Mungkin ada pengen belajar atau sedang mencari peralatannya seperti apa. Ya, mungkin itu aja informasi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Oke, salam. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.